Video ini merupakan kondisi panen parsial di kolam tambak ikan nila air payau ya. Ini yang kemarin pernah saya buat videonya itu tentang kolam tambak air payau dengan jumlah tebar yang sangat padat, dengan menggunakan protein pakan yang tinggi, ya pakan termahal, terus tanpa bantuan apa-apa lagi. Ini seperti apa hasil panen di waktu panen parsial atau panen pertama, bisa dilihat di video ini ya. Halo kawan-kawan, jumpa kembali di channel vlog Bang Gulo, channel yang membahas segala sesuatu tentang budidaya ikan nila. Video kita ini merupakan video lanjutan dari video yang saya buat tentang kolam ini ya. Luasan kolamnya ini kurang lebih sekitar 3.000-an meter. Terus isi ikan nilanya itu per kolam rata-rata 58.000 ekor. Dan ini ada 3 kolam dengan totalan benih yang kita berikan kemarin itu kurang lebih sekitar 150.000 ekor. Dan benih yang digunakan itu Raja Nila 2 Eksa ya, benih kita. Dan kondisinya pakan yang diberikan untuk ikan-ikan yang ada di kolam ini itu untuk kali pertama menggunakan pakan yang mahal ya, pakan berprotein kurang lebih sekitar 32%. Dan kita mau tahu hasilnya seperti apa. Nah, kondisi ketika saya buat video ini adalah kondisi ketika panen parsial kedua. Sebenarnya panen parsial pertama itu sudah dilakukan di usia 115 hari. Dan ketika saya buat video yang ini yang kalian tonton sekarang, ini merupakan usia ikannya kurang lebih sekitar 120 hari atau 4 bulan ya. Nah, untuk panen parsial di kolam tambak itu biasanya menggunakan jaring pukat yang ditarik rame-rame ya. Dan jaring pukat ini panjangnya kurang lebih sekitar 30-an meter. Terus lebar jaringnya itu kurang lebih sekitar 3 inci. Maksudnya itu adalah dengan menjaring ikan-ikan yang besar saja yang nyangkut di jaringnya. Jadi ukuran ikan yang kurang lebih sekitar 8 sekilo itu nggak bakal nyangkut ya, atau keluar dari jaring yang berukuran 3 inci lebarnya. Nah, setelah ikan-ikan ini dijaring dengan pukat yang berukuran 3 inci, itu akan ditempatkan di dalam kerambah yang ini, yang juga ukuran jaringnya itu kurang lebih sekitar 3 inci. Jadi kalau andainya ada ikan yang kecil yang masuk ke dalam pukat terus ditempatkan di jaring kerambah ini, dia akan keluar nanti ya. Karena ini nggak langsung dipanen, ini akan dibiarkan kurang lebih sekitar 3 jaman, kemudian baru diambil oleh kawan-kawan kita pengepul atau along-along lah istilahnya di sini ya, penjual ikan yang keliling ya. Jadi mereka nanti itu akan ambil di siang hari. Jadi ini yang kita tonton ini di pagi hari nih. Oh ya, saya mau tegaskan juga bahwa maksud saya itu ukuran jaringnya 3 inci itu bukan lebarnya 3 inci ya, tapi ukuran lobang-lobang jaring pukat itu 3 inci dia ukuran lobangnya gitu loh. Jadi kan memang ikannya nanti akan nyangkut kalau dia di atas 8 sekilo itu pasti dapat gitu, 7 kilo lah ya. Dan panjangnya itu kurang lebih sekitar 30 meter, lebar ke bawah itu ada sekitar 4-5 meter ya. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa video ini dibuat di panen parsial kedua ya. Jadi panen parsial pertama itu sudah panen sekitar 5 ton. Dan ini kita mau tahu berapa hasil panen hari ini. Nah, nih ikannya nih besar-besar ya, dengan usia 120 hari, ikan Raja Nila 2 Eksa ya. Nah, kita belum tahu berapa totalan hasil panen keseluruhan sampai kolam-kolam ini dipanen kering ya, di usia sekitar 4,5 bulan. Jadi atau sudah di pukat itu kurang lebih sekitar 5 ton. Dan hari ini nanti kita mau lihat berapa ton hasil panen di pukat kedua ini ya, atau di panen parsial kedua. Dan nanti akan dijumlahkan lagi dengan panen kering di akhirnya ya. Terus nanti juga akan dibandingkan dengan pakan yang digunakan, berapa banyak pakan yang digunakan nanti akan dibagi dengan totalan panen. Jadi ketahuan dia berapa FCR-nya ya. Kebutuhan panen hari ini itu kurang lebih sekitar 3 ton sampai 4 ton sih ya, estimasi yang diminta sama kawan-kawan kita yang mau ngirimkan ikan ya. Jadi memang di sini dipesan dulu. Contoh kalau misalnya mau diambil 3 ton hari ini, itu dipesan sehari sebelumnya. Jadi kawan-kawan yang menjaring ikan juga sudah mempersiapkan berapa ton kebutuhan yang akan dikirimkan hari ini. Dan hari ini katanya 3 sampai 4 ton ya permintaan dari pengepulnya. Dan itu sudah termasuk juga ikan-ikan yang akan dibeli oleh kawan-kawan along-along tadi yang saya sebut di sini ya. Along-along itu penjual keliling
itu pesannya ke pengepul ya, jadi tidak ke kolam tambak. Nah, rata-rata harga ikan di sini itu antara 21 sampai 23 ribu ya, tergantung dia mau dikirim kemana ya. Jadi nggak bisa kita flatkan harganya. Dan harga akan terus naik karena pakan terus juga naik ya. Mudah-mudahan naik terus ikannya supaya kawan-kawan petambak juga ada untungnya ya. Karena kondisinya kan pakan sangat mahal sekali nih. Seperti pakan yang digunakan teman kita ini rata-rata di antara 12.500 sampai 13 ribuan per kilonya ya. Luar biasa mahalnya ini. Nah, kebetulan memang pakan yang digunakan sebelum periode ini itu menggunakan pakan berprotein rendah ya, di bawah 32%, dan hasilnya kurang memuaskan menurut para petambak. Sehingga mereka mencoba di periode berikutnya ini itu menggunakan pakan yang lebih tinggi proteinnya atau lebih berkualitas lah istilahnya ya. Dan resikonya memang harga pakannya juga akan semakin mahal ya. Dan kebetulan teman kita ini menggunakan pakan yang termahal yang ada di Kota Medan menurut saya ya. Jadi kita juga mau tahu seberapa hebat sih pakan berkualitas tinggi ini ya terhadap produksi ikan di kolam atau pertumbuhan bobot ikan secara average ya. Jadi nanti kita bisa lihat di akhir hitungannya itu di akhir panen ya. Setelah panen kering sih baru ketahuan ya berapa total pakannya, terus berapa total ikan yang dihasilkan dari kolam-kolam ini. Kalau dilihat dari total konsumsi pakan hingga video ini saya buat itu kurang lebih sudah sekitar 12 ton. Jadi sekitar asumsi kita itu sebenarnya hasil panennya ada sekitar di 12 ton ya. Tapi kan ini belum habis panen, jadi pakan masih terus digunakan. Dari panen parsel pertama kita peroleh itu sekitar 5 ton. Dan hari ini kalau misalnya dapat 3 ton maka sekitar 8 ton ya. Dengan asumsi ikan yang tinggal di dalam kolam itu berarti 12 kurang 8 itu sekitar 4 tonan ya di 3 kolam. Dan itu akan terus tumbuh. Jadi harapan kita itu memang di sini hitungannya itu rata-rata kalau tebar 150.000 ekor itu panennya di sekitar 15 ton dan pakannya itu sekitar 15 ton. Jadi harapannya itu 1:1 ya antara pakan dan hasil panennya. Makanya memang harus pintar-pintar memeliharanya ya, jangan sampai over pakannya. Dan kebiasaan yang ada di sini itu seperti saya katakan tadi itu biasanya jumlah benih itu berbanding lurus dengan jumlah pakan ya. Walaupun kalau meleset pun itu paling di 1,2 atau 1,1 gitu ya. Dan kita kejarnya itu di 1,0 ini ya, sebenarnya 1:1 harapannya. Nah, berdasarkan pengamatan saya dari kondisi ikan yang dipanen ini agak sedikit memanjang ya, tidak membulat ya. Jadi kalau estimasi kita itu sih sebenarnya ini bisa dikatakan kurang pakan ya. Jadi kemungkinan si pemilik tambak ini agak sedikit ragu-ragu memberikan pakan, atau mungkin karena pakan berprotein tinggi jadi ikan cepat kenyang terus nggak diberikan lagi setelahnya ya. Jadi bisa dikatakan kurang pakan lah ya dari hasil yang bisa kita lihat dari model ikannya. Biasanya kalau ikan Raja Nila 2 Eksa itu agak membulat sedikit ya, karena kan Raja Nila 2 Eksa ini indukannya sebenarnya dari Nila Kekar Pasuruan yang dikawinkan atau disilangkan dengan beberapa jenis strain lainnya ya. Jadi memang dia dominan dasarnya itu ikan lebih membulat dibandingkan ikan-ikan lain. Tapi ketika saya panen di kolam ini saya lihat agak sedikit memanjang. Ya, asumsi saya mungkin ini kurang pakan ya. Dan beberapa analisa yang kita diskusikan juga dengan kawan-kawan di unit pembenihan dan kawan-kawan petambak lain, memang kelihatan sekali kalau pakan yang diberikan ini pakan mahal ya. Jadi agak sedikit takut mungkin ya karena tidak terbiasa juga. Sehingga bisa dikatakan ikan-ikan di kolam ini itu agak sedikit kurang bertumbuh maksimal menurut saya ya. Dan itu masih hanya sebatas opini kita ya. Dan kalau kawan-kawan punya pendapat sendiri silahkan tuangkan di kolom komentar ya. Kira-kira apa sih kendalanya ya sampai ikan-ikan yang harusnya membulat ini sedikit memanjang ya. Dan saya juga yakin hasil panennya nggak akan lebih baik dibandingkan panen sebelumnya ya. Jadi memang kondisinya ketika menggunakan atau mengganti pakan, kawan-kawan kita juga harus berubah mindsetnya ya. Jangan sampai jadinya ikannya kurang makan karena takut pakannya kemahalan terus over ya, takut akhirnya ya udah ditahan gitu. Dan sifat pakan protein tinggi itu memang ikan lebih cepat kenyang ya, lebih cepat kenyang karena kondisinya semakin tinggi protein pakan, maka secara tidak langsung kondisi air juga akan semakin cepat rusak. Itu memang di sisi lainnya, makanya memang harus pandai-pandai ya. Kalau biasa menggunakan pakan 28%, terus tiba-tiba mau ke 32%, tentunya mindset kepala kita juga harus sedikit dirubah. Ya itulah namanya belajar ya. Dan kawan-kawan silakan tuangkan di kolom komentar kira-kira masukannya apa nih buat kawan kita ini ya, atau buat petambak-petambak lain biar bisa lebih bagus padannya atau lebih sukses ya.
Nah, buat kawan-kawan yang penasaran berapa hasil total panen keseluruhan, memang nggak bisa kita simpulkan sekarang ya. Apapun itu kita tetap harus sampai dipanen habis ya, panen kering ya. Kolamnya dikeringkan, ikan-ikannya diambil, dan nanti baru ketahuan berapa total hasil panen keseluruhan ya. Panen parcel pertama ditambahkan dengan panen parcel kedua sekitar 8 ton. Terus berapa hasil sisa yang akan dipanen kering, itu nanti akan dijumlahkan semuanya. Terus berapa total pakan yang sudah masuk ke dalam kolam, terus dibagi, dan itulah nanti hasil FCR-nya ya, food conversion ratio, atau bisa dikatakan dengan bahasa sederhananya 1 kilogram pakan itu akan menghasilkan kurang lebih berapa kilogram daging, kurang lebih segitulah perbandingannya. Dan ini bisa dilihat jadi HPP ya, harga pokok penjualannya ya, karena kan di kolam tambak ini biaya yang dikeluarkan itu hanya biaya pakan saja ya, pemupukan, pakan, benih. Terus kalau SDM juga itu masih bagi hasil ya. Jadi memang lebih kecil HPP-nya ya. HPP terbesar itu di pakan. Makanya memang strateginya gimana caranya bisa memelihara ikan itu dengan baik, itu dengan memanajemen pakannya ya, yang secara tidak langsung itu akan berhubungan erat dengan manajemen airnya akhirnya ya. Saya juga mau sampaikan buat kawan-kawan yang baru lihat channel Bang Gulo, jangan lupa subscribe channelnya ya, terus aktifkan lonceng notifikasinya ya, supaya kalian itu bisa selalu dapat info terbaru tentang video yang saya upload di channel ini. Terus jangan lupa juga buat yang mau langganan atau join, silakan tekan tombol joinnya, karena banyak manfaat yang akan kalian peroleh dengan berlangganan di channel Bang Gulo. Saya juga menyampaikan buat para pelanggan yang sudah join atau sudah gabung di channel ini, kalau belum mendapatkan fasilitas pelanggan, saya mau sampaikan kalau itu tidak dikirim secara otomatis oleh YouTube ya, tapi kalian harus konfirmasi ulang langganan kalian itu di DM Instagram, ke Instagram saya di @channel_Bang Gulo. DM dengan follow dulu, terus screenshot tanda aktivasi langganan kalian, nanti akan dikirimkan juga file-file yang kalian butuhkan sesuai dengan member langganan kalian. Dan jika kawan-kawan membutuhkan perlengkapan budidaya ikan atau benih ikan nila ya, khususnya kawan-kawan yang di daerah Sumatera Utara, kalian bisa DM saya di Instagram @channel_Bang Gulo ya. Saya juga jual peralatan-peralatan budidaya ikan nila di situ serta benih ikan nila. Baiklah kawan-kawan, saya Bang Gulo beserta ikan nila yang ada dalam video ini mohon undur dulu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat. Bye bye.